dan kemarin Bapak meneruskan melukisnya di DPP. Dan memang karena ada tamu dan lain sebagainya, tentu bukan hanya itu saja, karena ada kepentingan lain, maka lukisan itu baru terselesaikan 85% dan kemarin diselesaikan sampai batas yang tentu ini sudah memenuhi kriteria lukisan beliau. Jadi sudah diselesaikan dan memberi nama lukisan ini, gambarnya adalah perahu di tengah badai lautan dan terus melaju sampai tentu tujuannya bisa tercapai. Diberi judul Only the Strong, di mana memiliki 3 pengertian bahwa dalam kehidupan, dalam berorganisasi, dalam berpartai, berbangsa, bernegara, tentu paling tidak memenuhi 3 unsur, yaitu courage, togetherness, dan leadership. Ini kalau ketiga hal ini dipadukan dalam pandangan beliau, tentu ini memenuhi sebuah kriteria yang baik untuk masa depan. Bang Herman, ini sempat tertunda karena ada jadwal lainnya, kepentingan lain, termasuk juga ada tamu, salah satunya mungkin juga Wapres Gibran. Tapi tadi info bocoran dari Mas Pangeran, kadonya juga alat lukis. Harusnya bisa lebih cepat nih, ini yang membantu Pak SBY untuk menyelesaikan lukisannya lebih cepat untuk jadi di DPP dipajang kah, Bang Herman? Saya kira tidak ada hubungannya dengan itu. Memang awalnya Pak SBY akan melukis sejak awal di DPP, namun mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya dilukiskan dulu di sana di galeri beliau dan kemudian akan diselesaikan sedikit lah. Tetapi ternyata karena ada tamu dan lain sebagainya sehingga baru selesai 85% dan diselesaikan beliau melukisnya di kantor DPP Partai Demokrat, diserahkan kepada Mas Ketum dan bagaimana menerangkan tentang makna lukisan tersebut kepada seluruh kader yang hadir pada kesempatan itu. Oke, baik. Nah, Mas Pangeran, itu tadi maknanya begitu mendalam lukisan Pak SBY Only the Strong disampaikan ke kadernya. Maknanya disampaikan juga nggak sih ke Wapres Gibran, diceritakan nggak pada saat pertemuan itu? Poinnya begini, dalam pertemuan itu kami meyakini bahwa banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak SBY kepada Mas Gibran, baik terkait dengan makna dari masing-masing lukisan yang dilukis oleh Pak SBY ataupun hal-hal lain yang sifatnya lebih luas lagi dalam konteks kebangsaan. Karena kan walau bagaimanapun sepak terjang Pak SBY selama 10 tahun ini membuat Pak SBY kaya akan pengalaman, dan itu yang tentunya dibutuhkan oleh Mas Gibran sebagai seorang pemimpin muda hari ini. Dan saya rasa akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena walau bagaimanapun hubungan kebangsaan antara para tokoh ini menjadi sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan ketika kita memang menginginkan bangsa Indonesia berdiri dengan gagah, baik itu di tingkat domestik maupun internasional. Jadi ya, memang sangat luar biasa sekali kedatangan daripada Wapres Gibran ini di kediaman SBY, teman-teman. Dan dia juga bukan hanya sekedar datang, juga membawa berupa bingkisan sekalian mengucapkan selamat ulang tahun kepada SBY ini. Dan bukan hanya dia juga, teman-teman, dia membawa istrinya dan banyak hal-hal yang mereka bahas karena kita bisa lihat bahwa kepemimpinan daripada SBY dulunya saat menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia sangat luar biasa juga, dan kita bisa lihat pengalamannya lebih banyak ketika dibanding dengan SBY. Makanya dari Wapres Gibran ini ingin bertemu dan juga ingin menanyakan hal-hal yang seperti apa bisa membangun ke depannya Indonesia ini, teman-teman. Dan kita bisa lihat pun kedatangannya di kediaman SBY ini di Cikeas sekalian mengucapkan daripada ulang tahun kepada SBY. Dan kita bisa lihat tadi kekerabannya dengan SBY sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dan inilah beberapa tanggapan-tanggapan yang sudah tercantum dalam video ini ya, teman-teman. Bagaimanapun saya lihat baik pertemuan Mas Gibran dengan Pak SBY ataupun nanti pertemuan Mas Gibran dengan tokoh-tokoh bangsa lain, marilah dimaknai sebagai upaya untuk merajut hubungan harmonis kita sebagai warga negara. Jadi sudah diagendakan, sudah ada jadwal tersendiri ya Pak Wapres Mas Gibran ini untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya? Pasti, karena
walau bagaimanapun kan Mas Gibran sangat sadar bahwa di dalam kepemimpinannya hari ini membutuhkan banyak masukan, banyak wejangan dari para senior-senior, tokoh-tokoh politik yang sudah lebih dulu merasakan bagaimana memimpin republik ini. Itulah kemudian kalau bahasa Latin ada yang disebut dengan Quid est leadership sinong tradisio. Apalah arti kepemimpinan jika tidak berkesinambungan, dan itu yang saya rasa menjadi sebuah modal dan basis legitimasi Mas Gibran dalam bekerja dan membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan program-programnya. Menarik nih, karena kemudian Wakil Presiden, Prof, yang datang ke mantan pemimpin negara ini, presiden-presiden terdahulu dari Indonesia, Prof. Ini kalau agenda pertemuannya ke depan nampaknya masih banyak. Tadi posisi dalam kalau main bola 3-1 nih poinnya masih akan terus bertambah kah, Prof, di sisi Pak SBY karena lebih kaya pengalaman? Iya, saya kira masih akan bertambah tadi. Tapi mungkin saya menjawab tadi, memang setuju para elit itu meskipun berbeda pendapat, berbeda perahu, ada yang di dalam, ada yang di luar. Hubungan harmonis itu memang perlu dibangun, gitu. Karena itu bagian hal yang penting dari fatsun politik kita. Nah, fatsun politik kita untuk membangun harmoni di antara elit ini kan masih lemah sekali. Masih tercerai-berai, masih gontok-gontok antara elit. Itu yang terlihat sampai saat ini? Sampai yang saat ini, gitu. Ketika dipecat kecewa dan lain sebagainya, mestinya tidak ada gitu, seperti itu. Nah, tetapi tadi makna sebenarnya saya ingin merespon kelukisan tadi. Menarik, dan lukisan tadi. Rekonsiliasi. Mungkin yang rekonsiliasi dulu ya. Kalau kunjungan atau silaturahmi atau ucapan selamat Mas Gibran ke Pak SBY di hari ulang tahunnya itu bagian dari bentuk rekonsiliasi politik sungguh-sungguh, maka bisa jadi pemilu yang akan depan dua kekuatan itu bisa bersatu karena sama-sama memiliki potensi yang direpresentasikan oleh masing-masing putra mahkota, Mas Gibran dan AHY. Siapa yang sebagai di atas, Prof, sebagai nomor satunya? Ya, nanti kita bicarakan lah. Tapi yang jelas di sini kan mereka memiliki modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi. Lengkap semua, termasuk modal simbolik juga gitu. Karena ya, teman-teman, itulah beberapa pembahasan mereka tentang Wapres Gibran ini yang bertemu langsung dengan SBY, dan secara garis besar kita bisa menilai bahwa kedatangannya di tempat atau di kediaman daripada SBY ini selain daripada mengucapkan selamat ulang tahun kepada SBY, dan juga karena dari SBY ini sudah duluan memimpin negara, dan kita bisa lihat pengalamannya pun lebih banyak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa antusias daripada Wapres ini sangat luar biasa sekali untuk lebih akrab lagi dengan SBY ini, teman-teman. Karena pengalaman daripada SBY ini mungkin lebih luas lagi, teman-teman, dalam memimpin, sehingga Wapres Gibran ini lebih ingin tahu seperti apa ke depannya, supaya kepemimpinan mereka saat ini, baik Presiden Prabowo dan juga Wapres ini bisa berjalan dengan baik, dan tata cara mereka memimpin daripada negara Republik Indonesia yang kita cinta ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena ketika daripada Wapres ini datang ke kediaman SBY, sangat akrab sekali, teman-teman, dan kita bisa lihat keakrabannya itu bisa membuahkan hasil, sehingga pengalaman-pengalaman daripada SBY ini bisa dilakukan oleh Wapres kita ini, teman-teman. Dinasti kedua-duanya, itu modal simbolik gitu artinya. Artinya dinasti politik, keturunan politik itu memberikan peluang. Apalagi Mas AHY disebut juga oleh Pak Prabowo, ini adalah pemimpin masa depan. Jadi peluang itu besar gitu loh. Nah, mengapa tidak dari hasil pertemuan ini adalah dua sejoli ini berpasangan di 2029 nanti. Politik kan
seni segala kemungkinan gitu Oke. kan. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah makna dari Only the Strong itu kan. Ini kan dilukis pada ulang tahun ke-24 Betul. Partai Demokrat. Dan juga ulang tahun dari Pak SBY ke-76. Tentu dia menginginkan agar Partai Demokrat menjadi yang terkuat. Only the strong. Only the strong, yang terkuat. Karena memang dalam perjalanan elektoral Demokrat itu kan selalu menurun. Sekaranglah untuk bangkit kembali. Nah, salah satu bentuk bangkit kembali adalah apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat nanti dialog rakyat. Mencoba mendekatkan Demokrat dengan rakyat, melakukan dialog. Belanja masalah, menyerap aspirasi untuk seluruh daerah katanya. Nah, itu kan dalam rangka politik elektoral itu agar menjadi yang terkuat itu. Nah, apakah kemudian sekarang problemnya bagaimana partai-partai politik yang lain? Bagaimana juga respon dari publik? Apa itu sekedar formalitas? Ataukah substantif? Nah, yang diinginkan oleh rakyat sekarang, pertemuan Pak SBY dengan Gibran maupun tadi Only the Strong itu adalah yang substantif, bukan yang simbolik. Itu sehingga kerusuhan demonstrasi tidak akan terjadi. Mungkinkah kemudian dua putra mahkota ini bersanding untuk menghadirkan substantif tadi ke publik? Dijawabnya mungkin nanti di berikutnya perbincangan lainnya. Tapi terima kasih malam hari ini Bapak-bapak. Ya, sangat luar biasa sekali teman-teman tanggapan daripada profesor ini yang mengambil atau yang diundang di acara TV One. Sangat luar biasa tanggapan mereka tentang Wapres Gibran, dan kita bisa lihat bersama tadi tanggapan mereka antara AHY dan juga Wapres ini dan juga Presiden Prabowo sangat luar biasa sekali. Mungkinkah kedepannya keakraban mereka itu semakin berlanjut teman-teman, dan kita berharap tentunya kepemimpinan mereka di negara kita tercinta ini bisa, atau di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, dan juga sesuai dengan keinginan daripada masyarakat, sehingga kepemimpinan mereka selalu didukung oleh daripada masyarakat. Dan di sini kita bisa membaca sedikit teman-teman komentar daripada netizen kita. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming berkunjung ke kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat juga dikatakan bahwa kedatangannya di Cikeas ini di Bogor untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada SBY. Gibran Sawan ke SBY dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan selamat ulang tahun sebagai informasi SBY berulang tahun kepada pada 9 September 2025. Ya, teman-teman, ternyata kedatangannya di sana sangat disambut baik oleh Wapres atau SBY ini sangat disambut baik dan juga warga setempat. Dan kita bisa lihat tadi di video keakraban mereka pun sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin akrab lagi dan semakin membangun lagi sehingga Indonesia kita tercinta bisa terbangun atau bisa memiliki sosok pimpinan yang sangat luar biasa dan juga disukai oleh masyarakat. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini.